Selamat siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Di sini saya akan membahaskan atau mengulangi kembali materi yang Bapak telah mengajarkannya kemarin, yaitu materinya bab 1 itu materi tentang karbohidrat. Nah, di sini saya akan membahaskan satu persatu tentang materi yang sudah diajarkan kemarin. Yang pertama itu tentang komponen penyusun utama karbohidrat, atau karbohidrat itu adalah kelompok senyawa yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Atau komponen penyusun utama dari karbohidrat yaitu unsur karbon, hidrogen, oksigen. Nah, yang kedua itu fungsi karbohidrat bagi makhluk hidup. Yang pertama itu sebagai zat pembakar, yang kedua sebagai zat atau bahan penggerak otot tubuh dan membatasi asupan kalori. Begitu banyak fungsi karbohidrat itu bagi makhluk hidup. Yang ketiga itu membahas tentang jenis karbohidrat. Jenis karbohidrat itu ada 4 bagian. Yang pertama itu monosakarida, yang kedua disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida itu adalah tadi unit terkecil pada struktur karbohidrat, atau satu unit karbohidrat di dalamnya dapat terdiri dari 5 atom karbon yang disebut dengan pentosa, dan juga terdapat 6 atom karbon yang disebut dengan heksosa. Yang kedua itu adalah disakarida. Disakarida itu terdiri dari 2 unit monosakarida. Yang ketiga oligosakarida terdiri dari 3-10 unit monosakarida. Dan poligosakarida itu dia terdiri atau lebih dari 10 unit monosakarida. Nah, oligosakarida itu termasuk dalam polisakarida. Nah, di dalam tabel pada tabel itu ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, yang terdiri pada monosakarida tadi yang terdiri dari 5 atom karbon yang disebut tadi pentosa, dan yang terdiri dari 6 atom karbon yaitu pentosa. Nah, bagian dari monosakarida yaitu pentosa yang terdiri dari 5 atom karbon. Yang pertama itu lisosa, silosa, arabinosa, ribosa, dan silosa. Nah, yang terdiri dari 6 atom karbon yaitu heksosa tadi. Bagian dari heksosa itu glukosa, fruktosa, manosa, talosa, galaktosa, idosa, altrosa, alosa. Yang kedua itu bagian dari disakarida. Disakarida itu terdiri dari sukrosa atau sakarosa. Yang kedua laktosa. Laktosa itu dalam kehidupan sehari-harinya kita tahu air susu, ya, pada air susu. Yang kedua itu maltosa. Yang ketiga itu selebiosa. Yang ketiga itu polisakarida. Polisakarida itu terdiri dari yang pertama itu patin, dextrin, inulin, gum, glikogen, silulosa, keten. Patin itu ya terdiri dari 2 bagian lagi, yaitu amilopektin, amilosa. Nah, di sini kita akan membahaskan bagian dari konfigurasi aldoheksosa. Aldotriosa gliseraldehida yang punya 1 atom chiral, punya 2 stereoisomer yang disebut dengan D-gliseraldehid, dan ada 4 stereoisomer. Molekul gula yang berbeda konfigurasi pada suatu dari beberapa pusat chiral disebut epimer. Contohnya D-manosa, dan D-galaktosa. Ya, contohnya D-manosa,
dan D manusa dan D galactosa. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu pada konfigurasi aldohexosa. Yang pertama itu pusatnya itu adalah di gliseraldehida. Nah, di sini dia di gliseraldehida ini dia memiliki 3 atom karbon. Nah, di sini dia namanya D gliseraldehida. Kenapa dia D? Karena kita lihat pada C nomor 2 gugus OH-nya letak di sebelah kanan, maka dinamakan dengan D gliseraldehida. Nah, turunan dari D gliseraldehida itu ada eritrosa dan treusa. Nah, yang kedua ini kita namakan dengan D eritrosa dan L eritrosa. Nah, perbedaan antara L dengan D, kalau di eritrosa ini dia D eritrosa karena dia punya gugus OH pada C nomor 2 itu ada di sebelah kanan. Sedangkan untuk L treusa pada C nomor 2 gugus OH-nya ada sebelah kanan. Nah, untuk menentukan dia di sini adalah dilihat dari gugus atomnya, dilihat dari gugus atom pada C nomor 2 dan dilihat dari nomor atom yang paling besar. Nah, pada D eritrosa ini turunannya ada ribosa dan L arabinosa. Turunannya ribosa dan arabinosa. Untuk ribosa dan arabinosa ini dia memiliki atom karbonnya 5. Begitu juga turunan dari treusa yaitu silosa dan lixosa. Begitu juga pada strukturnya ini, pemberian namanya juga sama seperti kita lihat dari di atasnya ini. Pemberian nama D dan L dilihat dari gugus OH pada C, dilihat pada gugus OH, dilihat dari nomor atom yang paling besar dan dilihat pada C nomor 2. Nah, sekarang kita akan masuk pada struktur yang dari proses Fischer menjadi proses Haber. Yang pertama itu kita buat pada struktur lisosa. Pada struktur lisosa ini terdapat 5 atom karbon. Nah, kita lihat di sini pada C nomor 1 itu terdapat ikatan pi antara ikatan C dengan O. Pada ikatan pi antara C dengan O, di situ ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada C. Sehingga elektron ikatannya putus ke O menjadi O- dan C menjadi C+. Nah, kita langsung lihat pada C nomor 4. Pada C nomor 4 itu ada gugus CH dengan COH. Kita langsung saja pada gugus OH-nya ini. Pada gugus O dan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. Nah, H+ ini akan berikatan dengan O- pada C nomor 1 dan H+ tadi akan berikatan dengan O- pada C nomor 1 dan O- akan berikatan dengan C+ pada C nomor 1, sehingga bentuknya menjadi di sini kan tadi akan membentuk kalau di sini tadi sudah berikatan, maka dia akan membentuk hemiasetal lisosa. Nah, setelah dia akan membentuk, maka dia akan terbentuk menjadi bentuk lingkar 5. Sedangkan C nomor 6 CH2OH ada di atas bidang lingkar 5. Secara total atau secara keseluruhan
secara lengkap. Namanya OH yang ada pada C nomor 1, gugus fungsi yang letaknya ada di bawah bidang lingkar 5 itu diberi notasi alfa, sehingga nama lengkapnya menjadi alfa lisosa, Jika OH-nya pada C nomor 1 atau C gugus fungsinya letak di atas bidang, maka notasinya menjadi beta. Jadi alfa beta, alfa ada di bawah bidang, sedangkan untuk beta itu berada di atas bidang. Yang berikutnya yaitu tentang disakarida. Disakarida itu adalah ikatan glikosida, adalah ikatan struktur primer dalam dalam semua polimer monosakarida. Ikatan glikosida adalah ikatan asetal di mana karbon anomeri gula berkondensasi dengan alkohol. Amina adalah tiol. Seperti contoh sederhananya, seperti pada gambar di dalam glukosa alfa 1 glukosa beta fruktosa, yang kedua laktosa 1,4 beta glukosa, maltosa 1,4 alfa glukosa. Senyawa yang mengandung ikatan glikosida disebut glikosida jika glukon menyerupai karbon anomeri, maka spesifik dinamai dengan glukosida. Glukosida itu termasuk disakarida, polisakarida, dan sebagiannya urutannya karbohidrat. Reaksinya di dalam ini adalah reaksi dengan metanol yang menghasilkan metaglukosida, yang menghasilkan glukosida. Selanjutnya itu tentang polisakarida. Polisakarida itulah struktur amilopektin. Di dalam ini adalah struktur amilopektin. Amilopektin itu bentuk kedua pati adalah polimer yang bercabang, di mana residu glukosa linear rantai utama dari rantai samping adalah milopektin dihubungkan oleh ikatan 1,4 sampai dengan 1,4 alfa glukosa sampai cabang dengan 1,6 alfa. Rantai sampingnya dihubungkan dengan rantai utama oleh ikatan alfa sampai 1,6 glukosa sampai ke 1,6 glukosa. Sekian materi yang telah saya belajar. Untuk itu saya minta maaf kalau masih ada kekurangan materi-materi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.